Dan nanti di akhir Jumat bulan Rajab nih, saya kasih tahu duluan aja. Takut lupa nanti ngasih tahunya. Ini penting untuk masalah ekonomi nih. Ya. Siapa orang yang pengen punya duit terus sepanjang tahun? Maka di Jumat akhir bulan Rajab ketika khatib di atas mimbar, hendaklah membaca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah 35 kali. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Masih menjelaskan beberapa masalah di dalam zakat perdagangannya. Sudah kita uraikan 3 masalah pertama, masih ada masalah yang keempat hingga ke-12 ya. Mudah-mudahan selesai semuanya. Nanti kita lanjut zakat fitrah ya. Syukur-syukur nanti ya zakat selesai sebelum Ramadan kita masuk pembahasan tentang puasa. Ini kayaknya pas ini ya, bulan Syaban nanti ngebahas puasa ini. Kayaknya gitu ya. Nah, tinggal beberapa hari lagi kita masuk bulan Rajab ya. Ya, sedikit saya mengingatkan tentang keutamaan bulan Rajab ya, terutama malam pertama tuh ya. Malam pertama bulan Rajab adalah malam dikabulkannya doa ya. Disebutkan di dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir oleh Al-Imam Suyuti dari Ibnu Asakir ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsul layalin la turaddu fihi da'wah." Ada 5 malam tidak pernah ditolak doa. Yang pertama adalah awalul lailati min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Yang kedua lailatun nisfi min Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban atau malam yang ke-15 bulan Sya'ban. Yang ketiga lailatul Jum'ah, malam Jumat. Yang keempat lailatul fitri, malam Idul Fitri. Dan yang terakhir lailatul nahri, malam Idul Adha. Itulah 5 malam yang tidak pernah doa atau tidak akan ditolak suatu doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemungkinan ya dengan beberapa sumber yang saya dapatkan 1 Rajab nanti hari Sabtu ya. Nah, saya lihat itu dari kabar ya Cilongok ataupun dari NU kalau tidak salah ya, untuk di wilayah Banten ini hari Sabtu nanti 1 Rajab itu kalau tidak salah. Nah, kalau memang 1 Rajabnya hari Sabtu berarti malam Sabtu adalah malam pertama bulan Rajab. Itu jangan sampai kita sia-siakan. Banyak-banyak berdoa sama Allah. Mulai dari maghrib sampai pagi ya, sampai subuh ya. Jangan kita ngomong sembarangan, karena ucapan itu termasuk doa juga ya. Banyak-banyak doa, ngomong-ngomong yang baik ya. Takut doa kita malah kalau ngomong yang buruk dikabulkan, kan itu mengerikan ya. Maka ngomong yang baik-baik saja ya, ngomong yang maslahat saja. Apalagi kalau kita dipakai buat ibadah malam itu sangat luar biasa. Al-Imam Ali bin Abi Thalib itu dalam 1 tahun beliau mengkhususkan malam 1 Rajab untuk ibadah sepanjang malam. Imam Ali bin Abi Thalib. Bahkan beliau memiliki 1 doa ya yang dibaca di malam pertama bulan Rajab ya. Nah, doanya itu ada di beranda Facebook saya ya. Jadi kalau mau lihat aja sendiri nanti, buka M Romli ya, di situ ada. Nah, udah download udah. Alhamdulillah ya. Itu nanti dibaca dan sudah diterjemahkan ya. Jadi enak, subhanallah. Karena di malam pertama itu ada doanya Syekh Abdul Qadir, ada doanya Sayyidina Ali. Yang saya sematkan itu adalah doanya Imam Ali bin Abi Thalib, karena isinya sangat luar biasa ya, minta kemudahan, minta kesehatan. Jadi itu yang kita harapkan semuanya ya, kebaikan dunia dan akhirat. Semoga nanti yang kita panjatkan di malam 1 Rajab diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, tidak lupa lagi ya untuk malam pertama hingga selanjutnya membaca doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam salah satu kitab tentang keutamaan bulan Rajab dari sahabat Anas bin Malik, yang ada sebuah hadis dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jika memasuki bulan Rajab ia berdoa kepada Allah dengan mengucapkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu jangan tidak dibaca dari mulai malam pertama terus
terus ya, tiap habis sholat ya, setiap waktu sampai ketemu Ramadan. Sampai ketemu Ramadan. Katakan isinya begini, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Jadi kita minta keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, dan kita minta agar dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena ini bulan 3 ini sangat luar biasa, sangat agung, sangat mulia. Jangan kita lewatkan kesempatan emas ini mumpung kita hidup di dunia ya. Yang sudah meninggal mendahulu kita, mereka kalau mungkin terdengar suaranya oleh kita berandai-andai ingin ketemu bulan Ramadan. Tapi ya sabaqatul maniyah, mereka keduluan ya oleh takdir Allah Subhanahu wa taala, dan harus meninggalkan alam dunia sebelum bulan suci Ramadan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, kata para ulama ya, kalau kita bicara takdir udah selesai ya, kita bicara hikmah. Hikmah Nabi itu tidak wafat di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Padahal ini bulan yang sangat agung 3 ini, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya, malah Nabi diwafatkan di bulan Rabiul Awal. Kata para ulama, sebab Nabi itu tiap masuk bulan Rajab doanya tadi yang saya baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Sedangkan doa Nabi itu kan dikabul sama Allah, maka Nabi pasti menemukan bulan Ramadan. Maka tidak wafat di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan, wafatnya di bulan Rabiul Awal. Itu salah satu hikmahnya ya. Kita nggak bicara emang takdirnya begitu ya. Kalau kita bicara takdir udah selesai, udah ngapain dibahas ya begitu. Nah, termasuk ada hikmahnya juga Nabi lahir di bulan Rabiul Awal. Hikmahnya apa? Hikmahnya karena kalau Nabi lahir di bulan mulia, maka seolah-olah yang mendapat kemuliaan itu adalah Nabi dari bulan tersebut, karena bulannya sudah mulia. Tapi pada saat Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal, yang bulan itu bulan biasa, Rabiul Awal itu nggak sama dengan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Enggak, itu bulan biasa Rabiul Awal, nggak ada keutamaan. Lalu Nabi lahir di bulan itu, maka bulan itulah yang mendapat kemuliaan sebab Nabi dilahirkan pada bulan tersebut. Hingga bulan Rabiul Awal bulan yang istimewa bagi Nabi dan bagi umatnya. Kenapa? Karena di bulan itu dilahirkan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaitu di malam pertama bulan Rajab, banyak-banyak apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Nah, itu sekelumit tentang awal bulan Rajab ya. Dan kalau amaliyahnya sudah umum ya, puasa, istighfar, segala macam ya. Saya kira masih ingat kan ya amalan di bulan Rajab ya, yaitu membaca apa? Rabbighfirli warhamni watub alayya ya, pagi dan sore dengan mengangkat tangan begini. Jadi habis sholat ya itu langsung dibaca ya. Wiridnya nanti istighfarnya. Jadi setelah salam maghrib dan subuh langsung mengangkat tangan sambil membaca Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya sebanyak 70 kali. Disebutkan di dalam kitab Kanzun Najah Wasurur dari Wahab bin Munabbih bahwa siapa yang membaca Rabbighfirli warhamni watub alayya 70 kali sambil mengangkat kedua tangan pagi dan sore, maka lam tamassan naru lahu jildan, kulitnya tidak akan tersentuh kobaran api neraka. Rabbighfirli warhamni watub alayya 70 kali pagi dan sore. Lalu membaca Sayyidul Istighfar ya 3 kali pagi dan sore. Sayyidul Istighfar, jangan salah paham. Bukan begini bacanya, Sayyidul Istighfar, Sayyidul Istighfar. Bukan begitu ya. Yang dibaca apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hafal? Nah, yang hafal-hafal, yang tidak baca saja. Di mana dapatnya Ustadz? Sekarang zamannya smartphone, HP cerdas, tinggal buka Google, ketik
Sayyidul Istighfar. Nanti muncul berikut dengan doanya. Silakan itu dibaca pagi dan sore ya, pagi dan sore. Dan fadilahnya tuh banyak tentang Sayyidul Istighfar ini ya. Hadisnya sahih ya. Memang bukan bulan Rajab pun kita dianjurkan membaca Sayyidul Istighfar pagi dan sore. Lalu kenapa di bulan Rajab kita prioritaskan? Sebab ada sebuah riwayat menyebutkan bahwa Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahru ummati. Rajab itu adalah bulannya Allah. Kemudian Sya'ban adalah bulan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kalau bulan Ramadan adalah bulannya umat Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan bahwa Rajab adalah bulan istighfar, ya. Sedangkan bulan Sya'ban adalah bulan sholawat. Lalu bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quranul Karim. Maka prioritaskanlah kita bertobat kepada Allah, baca istighfar di bulan Rajab. Ini hadisnya nih ya, hadisnya panjang ya. Kesimpulannya ini hadis dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kata Nabi, Sayyidul Istighfar adalah membaca Allahumma anta rabbi sampai selesai. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fa huwa min ahlil jannah wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fa huwa min ahlil jannah. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari atau di siang hari dan ia meyakini ya, bukan cuman coba-coba, meyakini, lalu dia mati itu sebelum malam, maka Allah akan jadikan dia ahli surga. Siapa yang bacanya di malam hari Sayyidul Istighfar dan dia meyakininya, lalu dia mati sebelum pagi, maka dia mati dicatat oleh Allah termasuk golongan ahli surga. Maka jangan ditinggal ini Sayyidul Istighfar pagi dan sore. Bulan Rajab tambah pagi 3 kali, sore 3 kali. Kalau hari biasa sekali-sekali saja. Makanya dalam Al-Wirdul Latif ya, Al-Wirdul Latif di situ ada tuh Sayyidul Istighfar, lengkap itu. Al-Wirdul Latif kemarin kita bahas dalam kitab Tajul Arus ya, bahwa kalau kita ingin mengembalikan kesempatan yang dulu kita lewatkan sekian puluh tahun adalah dengan memperbanyak apa? Dzikir dan sholawat. Dan dzikir yang dibaca dzikir jamiah. Di antara dzikir jamiah adalah Al-Wirdul Latif itu, karena di dalamnya terkumpul wirid-wirid dan dikir-dikir yang hebat. Di antaranya tuh Sayyidul Istighfar ada dalam Al-Wirdul Latif ya. Termasuk ayat lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah dan seterusnya. Baik. Jadi malam pertama banyakin doa, di bulan Rajab banyakin istighfar, dan kalau bisa puasa semampunya ya, mau sehari, 3 hari, 27 hari, sebulan silahkan. Enggak, Sabtu dong, Sabtu, karena 1 Rajabnya kan Sabtu ya. Jadi kalau mau puasa Sabtu begitu. Nah, di sorga itu ada sungai, namanya Sungai Rajab. Di Banten ada sungai, namanya sungai banyak ya, Ciujung, Cidurian, banyak lah pokoknya malah. Nah, di sorga ada sungai, namanya Sungai Rajab. Siapa orang yang puasa sehari di bulan Rajab, Allah kasih minum dari sungai tersebut. Dan siapa yang minum dari air Sungai Rajab tidak akan kehausan selama-lamanya. Masya Allah ya. Puasa minimal 1 hari. Boleh hari pertama atau langsung nanti ngambil hari yang ke-27 ya. Sebab hari yang ke-27 itu ada satu riwayat ya, meskipun tidak sahih riwayat ini, bahwa siapa yang beribadah kepada Allah pada hari ke-27 Rajab, malamnya ibadah, siangnya puasa, maka Allah akan berikan kepadanya pahala seperti ibadah 100 tahun.
Masya Allah ya. Seperti ibadah 100 tahun. Nah. Dan nanti di akhir Jumat bulan Rajab nih, saya kasih tahu duluan aja. Takut lupa nanti ngasih tahunya. Ini penting untuk masalah ekonomi nih. Ya. Siapa orang yang pengen punya duit terus sepanjang tahun? Nah, maka di Jumat akhir bulan Rajab ketika khatib di atas mimbar, hendaklah membaca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah 35 kali. Terus siapa yang membaca itu, lam tangqati ad-darahimu min yadi. Selama setahun megang duit terus. Begitu. Enggak, maksudnya punya begitu. Selama setahun megang duit terus. Tidak akan terputus dinar dan dirham dari tangannya. Artinya punya duit terus selama setahun. Jangan lupa nih ya, Jumat akhir bulan Rajab. Masih lama nih, masih sebulan ya. Jumat akhir bulan Rajab. Takut saya lupa, makanya saya kasih tahu sekarang nih ya. Jadi kalaupun nanti lupa saya nggak salah. Kenapa? Udah ngasih tahu sebelumnya ya. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah dibaca ketika khatib di atas mimbar. Nah, bagaimana kalau yang ibu-ibu pengen tahu, nggak usah ngintip ke masjid, Bu. Cukup dengerin di rumah. Kalau azan yang kedua sudah berkumandang, berarti khatib sudah di mimbar itu. Itu aja dah. Kalau pengen tahu ya, kan Jumat adzan 2 kali. Nah, adzan yang kedua berarti khatib udah ada di mimbar itu. Udah di rumah baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah 35. Dan ngitungnya itu sepaket ya. Bukan begini, bukan Ahmad Rasulullah 1, Muhammad Rasulullah 1, bukan. Jadi Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah itu hitungannya satu, itu sepaket itu. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Insya Allah dalam setahun punya uang nanti udah nyampe Rajab tahun depan, baca lagi biar nyambung lagi tuh duitnya tuh, ya uangnya. Ya. Gimana Ustaz kalau nggak kerja? Ya kerjalah begitu. Ya tetap ikhtiar ya, tetap ikhtiar. Masa di rumah aja rebahan? Ya, datang dari mana? Begitu ya, sambil ikhtiar, Baik. Kita lanjut masalah yang keempat ya, masih seputar zakat tijarah, zakat perdagangan. Yudammur ribuhul hasilu, keuntungan yang didapat asna al-hauli, di pertengahan haul itu digabung ila haulul asli, kepada haul aslinya. Nah, kita kan dagang selama setahun kan ada keuntungan tuh ya. Ini keuntungan yang didapat di pertengahan haul itu digabung ya dengan haul aslinya. Wala yahtaju ila haulin jadid, tidak perlu ya haul yang baru. Idza lam taniddal urud, ya jika barang dagangannya tidak dijual semuanya. Fa idza nadat, nah jika barang dagangannya dijual semuanya, di tengah haul barang dagangannya dijual semuanya, fayabda'u liribhi, nah maka keuntungan tersebut, keuntungan itu memulai haulan jadidan, haul yang baru, min hini tamdid, dari semenjak dijual barang dagangan tersebut secara keseluruhan. Contohnya begini ya, contoh yang pertama nih ya, keuntungan yang didapat di pertengahan haul itu digabung dengan haul aslinya. Contohnya begini, seseorang mulai berdagang dengan modal 100.000 real. Seseorang mulai berdagang dengan modal 100.000 real. Dengan 100.000 real itu ia membeli barang dagangan. Terus ya kelola, dijual, dapat keuntungan, terus ya dikelola. Di akhir tahun ternyata nilai barang dagangannya tersebut mencapai 120.000 real. Berarti keuntungannya berapa? 20.000 real. Itu yang dizakati yang 100.000 doang, apa yang 120.000? Semuanya. Jadi keuntungan yang 20.000 didapat ya selama masa pertengahan haul itu digabung dengan modal awal. Modal awalnya 100.000, dengan 100.000 itu dia membeli barang dagangan,
Misalnya ia jual beli motor lah, dengan 100.000 rial dia jual beli motor. Karena kan 1 rial itu kalau nggak salah sekarang 4.500 ya. Ya, taruhlah 5.000 misalnya. Kalau 1 rial 5.000, berarti kalau yang 100.000 berapa duit? Assalamualaikum. Berapa duit? 100.000 kali 5.000, 500 juta. Itu kira-kira kalau jualan motor cukup nggak tuh modalnya tuh? Cukup ya. Ya, motor yang harga 20-an aja dapat berapa tuh? Banyak lah pokoknya ya. Banyak ya. Dikelola selama setahun, keluar masuk, tapi nggak habis semuanya, nggak sampai stok kosong. Kalau stok kosong namanya dijual semuanya ya. Ini enggak, keluar 1 beli lagi, keluar 3 beli lagi, terus dikelola. Maka akhir tahun sampai di mana tadi? 120.000 rial ya. Jadi dia kelola selama setahun dagang tuh motor ya, jual beli motor second yang yang baru. Di akhir tahun ternyata ya nilai barang dagangan yang ada di showroom itu ya setelah ditotal berjumlah 120.000 rial. Berarti kan keuntungan kan 20.000. Itu keuntungan yang 20.000 itu dihitung juga, disatukan, digabung dengan yang 100.000. Jadi zakatnya zakat yang 120.000 rial itu. Nah kalau zakat dijarokan 2,5% ya. Jadi kalau 120.000 rial berapa real zakatnya? Yang 100.000 berapa? 2.500 ya. Yang 20.000-nya 500 berapa? 50. Berarti berapa zakatnya? Berapa? 3.000 rial. 100.000 2,5%-nya berapa? 2.500. Kalau yang 20.000, kalau 10.000 kan berarti 250. Berarti 20.000 500. Berarti tinggal ditambah 2.500 tambah 500 3.000. Berarti 3.000 rial zakatnya. Bener kan nih? Kira-kira bener lah, udahlah ya. Nah, bagaimana kalau di pertengahan haul barang dagangannya dijual semua? Nah, baik. Ini kasus yang kedua. Jika barang dagangan itu di pertengahan haul dijual semuanya, maka keuntungan tersebut itu tidak digabung dengan haul asli, ya, tidak digabung. Keuntungan itu dia memiliki haul sendiri dan dihitung dari semenjak dijual seluruh barang dagangan tersebut. Contohnya, di pertengahan haul awal modal adalah 100.000 rial. Dengan 100.000 rial itu dia beli misalnya motor, ya, dia buka showroom jual beli motor. Nah sebelum haul, taruhlah misalnya sebulan sebelum haul, itu motor semuanya dijual. Misalnya di bulan Dzulqa'dah dijual. Dia mulai dagang bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah kan tinggal setahun lagi ya, bulan Dzulhijjah tuh. Dzulqa'dah dijual semuanya tuh motor. Dan nilai penjualannya mencapai 120.000 rial. Nah, itu yang dizakatin nanti di bulan Dzulhijjah ya, atau di bulan Muharram ya, 1 bulan lagi. Itu yang dikeluarkan adalah zakat yang 100.000 rial saja. Yang 20.000 rialnya
itu memulai haul baru dari semenjak dijualnya barang dagangan tersebut. Jadi di bulan Dzulqa'dah yang 20.000 itu mulai haul dia nanti sendiri. Nanti di bulan Dzulqa'dah tahun depan itu yang 20.000 rial zakati. Jadi yang dizakati untuk tahun pertama itu yang 100.000 rial aja. Kenapa? Karena barang dagangannya belum mencapai haul dijual semuanya. Jelas ya. Sedangkan kalau ingat kemarin syarat zakat tijarah itu adalah barang dagangan tidak dijual semua di pertengahan haul dengan nilai yang kurang dari nisab. Kalau barang dagangan itu dijual di pertengahan haul dan nilai penjualannya itu adalah nisab, maka haulnya tidak berhenti, terus jalan. Modal awal tadi dalam kasus ini kan 100.000 rial, itu kan sudah nisab ya. Kan jumlahkan 500 juta, kan sudah nisab kan? Sudah nisab. Berarti ketika barang dagangan itu dijual sebelum 1 tahun dan nilai penjualnya 120.000 rial, maka keuntungannya adalah 20.000 rial. Yang 100.000 rial itu yang dizakatin nanti bulan depan. Kenapa bulan depan? Karena kan belum haul ini, tinggal sebulan lagi. Nah, pas tahun depan, pas 1 bulan ke depan, pas 1 tahun yang dizakati yang 100.000 rial saja. Berapa zakatnya? 2.500 rial. Yang 20 rial itu keuntungan, itu memulai haul sendiri dia. Dari mulai bulan apa? Bulan ketika dijual seluruh barang dagangan tersebut. Bulan apa tadi? Dzulqa'dah. Nah, yang 20.000 rial itu mulai haulnya dari bulan Dzulqa'dah ketika dijual barang dagangan itu semuanya. Nanti Dzulqa'dah tahun depan baru yang 20.000 dizakati. Jelas? Itu yang 20.000 sudah haul belum? Sudah. Karena yang 20.000 itu 100 juta. Benar nggak? Yang 100.000 rial 500 juta. Berarti yang 20.000 rialnya 100 juta. Kan sudah haul. Sudah nisab. Nah, begitu. Lain halnya kalau itu keuntungan ternyata tidak nisab ya. Tidak nisab. Maka tunggu nanti tahun depan apakah nanti nisab atau tidak, karena kan patokan atau tolak ukur zakat tijarah bukan dari pertama haul ya, perhitungan, tapi dari akhir haul kalau sudah nisab zakati. Jadi patokan zakat tijarah bukan berapa jumlah modalnya, tapi di akhir tahun berapa nilai barang dagangannya. Kalau nisab zakati, kalau tidak nisab tidak usah dizakati. Jelas? Paham? Apa contoh yang lain? Jelaskan nih. Jadi begini, apa kita harus paham dulu kuncinya. Kuncinya itu adalah keuntungan yang didapat dari penjualan barang tersebut itu digabung ya dengan apa? Dengan modal. Jadi jangan dizakati modalnya doang. Kan sempat saya sampaikan ya, banyak sekarang pedagang itu yang dizakati modalnya doang. Dia modalnya misalnya dulunya 100 juta, ya tiap tahun zakatnya yang 100 juta itu aja. Berapa? 2.500.000. Jadi nggak pernah dia ngitung jumlah nilai barang di tokonya. Itu banyak kejadian begitu. Nah, itu salah ya. Keuntungan kenapa nggak dihitung? Nah, begitu. Dan keuntungan itu kan berbentuk barang yang ada juga di toko ya, atau uang simpanan di mana di bank ya. Jadi nanti yang dihitung itu selain barang dagangan kita yang ada di toko, termasuk juga keuntungannya. Maka kalau bisa keuntungan itu dipisah ya daripada tabungan kita dari hasil misalnya bekerja ataupun dari hasil warisan ya. Dipisah biar kita tahu nih ya antara keuntungan dengan total barang jadi akhir tahun ada berapa duit ya. Jadi kalau keuntungan yang didapat dari jual beli ya selama setahun itu digabung dengan apa? Dengan modal, dan nanti dizakati semuanya. Modalnya 100 juta beli barang tuh dikelola sama dia, ternyata di akhir tahun di jumlah ada 120.000 real
Yang dari modal awalnya 100.000 real, kok setelah di total akhir tahun ada 120.000 real. Berarti keuntungannya 20.000 real. Itu yang dizakati semuanya. Yang 120.000 real itu. Dan yang 120.000 real itu kan bisa berbentuk barang, bisa berbentuk uang tabungan di bank, hasil penjualan barang, hasil dagang, kan begitu. Tapi yang dizakati semuanya. Berapa jumlahnya tadi? 3.000 real zakatnya, 2,5%. Nah, kalau di tengah haul, di pertengahan tahun, barang dagangannya dijual semua. Kalau tadi kan dikelola ya, keluar 5, beli lagi 6, keluar 3, beli lagi 4. Itu dikelola biasa, tetap ada stok di toko, di warung ya. Kalau ini nggak dijual semuanya di pertengahan tahun. Nah, itu nanti lihat. Kalau belum 1 tahun, ternyata barang dagangannya dijual semuanya. Taruh 1 bulan lagi untuk 1 tahun. Dijual barang dagangannya semuanya. Ternyata ada keuntungan 20.000 real. Nah, itu yang dizakati yang 100.000 real saja. Yang 20.000 realnya memulai haul baru dari semenjak barang dagangan itu dijual semuanya. Kalau kita tadi ambil contoh bulan Dzulqa'dah, berarti nanti Dzulqa'dah tahun depan yang 20.000 baru dizakati. Jelas ya? Begitu. Kalau yang 100.000 nunggu sebulan lagi kan, setahun baru dizakati. Begitu. Apakah tidak terputus haul dengan dijual seluruh barang dagangan? Tidak. Kalau nilai penjualnya mencapai nisab. Nilai penjualan seluruh barangnya mencapai nisab, ketika dijual di pertengahan haul itu tidak memutuskan haul. Haulnya tetap jalan. Kayak tadi itu kasus, sebulan lagi mau setahun barang dagangan dijual semuanya. Alasannya biar saya nggak zakat. Ternyata setelah dijual hasilnya nisab, maka haul dagangnya nggak terputus, meskipun selama sebulan ke depan dia sudah tidak dagang lagi, tapi tetap harus dizakati. Kenapa? Karena hasil penjualan yang sebelum 1 tahun itu mencapai nisab, maka haul tijarohnya, haul dagangannya tidak terputus, terus jalan. Paham? Paham kan nih? Jelas ya? Insyaallah jelas. Baik. Masalah yang kelima, ya namanya juga masalah ya. Jadi kalau langsung paham gak enak ya. Namanya juga masalah. Ya, beberapa masalah dalam zakat tijarah. Baik, masalah yang kelima. Idashtara ardon litijarati. Jika seseorang membeli barang untuk diperjualbelikan. Bimalin baligin linisab, dengan harta yang mencapai nisab. Misalnya dia punya emas 100 gram. Dengan emas 100 gram itu ia membeli 1 bidang tanah. Buat apa? Dijual lagi. Berarti untuk tijarah kan begitu. Pala yang qati'ul haulu, maka tidak terputus haul, wala yabda'u haulun jadidun, dan tidak memulai haul yang baru. Bal yabni haulat tijarati, akan tetapi haul tijarah itu diteruskan mengikuti haul harta tersebut. Misal begini, seseorang punya emas ya, dia ngumpulin emas ya, dari sisa uang belanja ya, sebulan kadang kebeli 1 gram, kadang setengah gram, kadang 5 gram, berapa gaji itu nggak tahu saya, pokoknya mah begitu aja lah ya. Setelah 10 tahun berumah tangga, alhamdulillah punya simpanan emas 100 gram. Nisab nggak tuh? Nisab. Bulan apa tuh sudah nisabnya? Bulan Dzulqa'dah, udah nisab tuh. Nah, mulai tuh hitungan haul tuh, awas, hati-hati. Kalau yang ke belakang itu nggak dihitung karena kan belum nisab. Ya, kita lah ambil yang pasnya aja lah, 94 gram. Nah, itu dia punya di bulan Dzulqa'dah misalnya, tahun 1445.
itu pas punya emas 94 gram dari hasil nabung sedikit punya sekarang 94 gram emas simpanan. Dan emasnya bukan emas perhiasan, emas antam. Kan kalau emas antam membeli 0,01 gram juga bisa ya. Tahu kan emas antam ya? Nah, emas lempengan itu ya, kayak koin itu kan ada sertifikatnya juga. Nggak perlu segram, itu mah 0,09 gram aja bisa kok, ada ya, kecil mah begitu ya. Nah, dia kumpulin 10 tahun ternyata sampailah 94 gram emas murni simpanan nih, bukan perhiasan. Bulan apa tuh? Zulqa'dah 1445. Dari bulan Dzulqa'dah 1445 mulai hitungan haul. Nah, terus Dzulqa'dah sebulan udah lewat, Dzulhijjah, Muharram, Safar, terus Rabiul Awal. Nah, kata suaminya, itu mas daripada disimpan aja, mending kita kelola yuk. Nah, terus kita investasi apa? Kita beli tanah aja. Sekarang nih udah mulai nih rame orang cari tanah buat perumahan, buat ini. Udah kita beli tanah aja, niatnya buat dagang. Akhirnya itu emas yang 94 gram dibelikan tanah. Niatnya apa? Buat tijarah, buat dijual lagi. Bukan investasi doang, buat dijual lagi. Ya. Nah, apakah pertanyaannya haul emas tersebut terputus karena emasnya dibelikan barang dagangan berupa tanah, atau tidak terputus dan beralih kepada zakat tijarah? Maka jawabannya adalah beralih kepada haul dagang tijarah, tapi haul tersebut bukan dimulai ketika membeli tanah, dimulai dari semenjak kapan dia punya harta nisab itu. Berarti dimulai dari bulan apa? Dzulqa'dah. Nah, ini kenapa dibahas? Karena kalau masih ingat kemarin, haul tijarah itu kan dimulai pada saat apa? Niat dagang. Kita punya uang, beli barang dagangan sambil niat dagang, itu kan dimulai haul tijarah. Tapi dalam kasus ini bukan begitu. Tidak dimulai pada saat dia membeli tanah niat untuk dijual lagi, enggak di situ, tapi haul tersebut sudah dihitung dari semenjak ia punya harta yang nisab itu. Bulan Dzulqa'dah, padahal dia beli tanahnya bulan Rabiul Awal. Nanti zakatnya kapan itu? Di bulan Dzulqa'dah tahun depan. Ya, taruhlah di bulan akhir bulan Syawal lah begitu ya. Nah, itu zakatnya tuh. Itu pun kalau ternyata barang dagangan tersebut nilainya mencapai nisab. Seandainya nih dia beli tanah 94 gram, ternyata 6 bulan berikutnya terjadi penurunan harga tanah. Misalnya nih mah, jarang terjadi kan? Justru kalau tanah kan naik, ini misalnya turun harga tanah misalnya. Ya. Yang ketika dia beli 94 gram, ternyata di akhir tahun itu nilai tanah cuman laku 80 gram. Nisab enggak? Enggak. Zakatin jangan tuh tanah tuh. Jangan. Kenapa? Karena belum mencapai nisab. Begitu. Itu maksudnya ya. Jadi apabila seseorang membeli barang dagangan menggunakan harta yang sudah mencapai nisab, maka tidak terputus haulnya dan tidak memulai haul tijarah baru, akan tetapi haul dagang itu didirikan, dibangun, diteruskan dari semenjak haul harta yang mencapai nisab tersebut. Paham ya? Nah, maka disebut masalah. Kenapa? Karena berbeda dengan topik utama. Topik utama kan haulnya tijarah dimulai pada saat kita membeli barang dagangan dan niat dagang. Itu. Tapi dalam kasus ini bukan itu. Ya, dimulai dari semenjak punya harta nisab itu. Itu mulai hitungan haulnya. Nah, jelas? Baik. Masalah yang keenam. Nah, ini sudah setengah jam lewat ini. Ya. Wallahu a'lam. Ya, saudara, pelan-pelan aja ngajinya, nggak apa-apa.